Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di podcast LPM Bangkit FAI Unisula. Saat ini saya sedang bersama Mas Prayagi Bagus Ramadan selaku Ketua Umum LPM Bangkit FAI Unisula. Apa kabarnya, Mas? Baik, alhamdulillah. Jenengan gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Mas. Alhamdulillah. Sore hari ini tanpa berbasa-basi, tema yang kita ambil sore kali ini adalah tentang keorganisasian, Mas. Ya. Pastinya ini adalah tema yang menarik jika dilihat dari sudut pandang berbagai macam pihak, khususnya bagi maba, Mas. Iya, betul. Kita tahu bersama, Mas, kalau dalam ranah pendidikan saat ini, terutama di organisasi, itu muncul statement, mana sih yang benar antara organisasi yang membutuhkan kita atau kita itu yang membutuhkan organisasi. Silakan, Mas Yogi. Baik, terima kasih Mas Jaki. Terkait statement itu ya, memang setiap yang jenengan sampaikan tadi, mana yang benar, organisasi membutuhkan kita atau kita yang membutuhkan organisasi, itu semuanya mempunyai nilai kebenaran masing-masing. Ya. Adapun organisasi tentunya membutuhkan individu untuk supaya tujuan dari organisasi itu berjalan, dan mungkin tiap individu juga bisa mengisi organisasi dengan berbagai macam kemampuannya. Jadi organisasi tersebut bisa berjalan dan berkembang. Adapun penting nggak organisasi bagi tiap individu itu ya? Penting nggak bagi kita? Juga penting ya, bagi saya pribadi, menurut subjektif saya itu penting, karena memang di dalam organisasi kita diajarkan mungkin cara bertanggung jawab ya, Mas ya, dan melatih soft skill tentunya, contohnya mungkin public speaking, dan bagaimana kita melatih leadership kita atau public relationship, kurang lebih seperti itu ya. Tentu saja statement yang tadi jenengan sampaikan itu masing-masing kata-kata itu ada benarnya ya. Jadi apakah organisasi membutuhkan kita? Benar juga. Ataupun kita membutuhkan organisasi juga betul ya. Tapi dari sudut pandang salah seorang dosen menyampaikan bahwasanya memang bahasanya kita butuh organisasi itu kurang etis, karena seakan-akan kita memanfaatkan organisasi tersebut. Akan tetapi saya yakin tiap maba yang ingin ikut masuk ke dalam organisasi, ketika ditanya apa tujuan kamu masuk organisasi, pasti dua, mencari pengalaman dan mencari jaringan. Nah, coba kita cerna, pasti hal tersebut dia memanfaatkan organisasi untuk mendapatkan jaringan, mendapatkan pengalaman, ya kan, kurang lebih seperti itu kan. Adapun organisasi, tentu saja organisasi itu membutuhkan kita, membutuhkan lebih tepatnya tiap individu untuk keberlanjutan atau mungkin menyampaikan tujuan dari organisasi tersebut ya. Karena jika memang tidak ada tiap individu yang mengelola organisasi tersebut, ya mau tidak mau vakum ataupun ya mati sementara, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi memang dua-duanya memiliki hubungan yang saling simbiotik, sama-sama memberikan manfaat. Kalau memang kita memanfaatkan dengan baik organisasi tersebut, maka organisasi itu pun tentunya akan memberikan timbal balik. Contohnya yang tadi saya sebutkan, kalau kita benar-benar kita benar-benar serius dalam mengelola organisasi itu, tentu hal-hal yang bermanfaat yang ada di dalam organisasi itu akan kita dapatkan efeknya, kurang lebih seperti itu, Mas Jaki. Terima kasih, Mas Jaki. Mengenai hal itu, masih di seputar fenomena saat ini ya. Minat mahasiswa untuk berorganisasi itu bisa dibilang turun, Mas. Ini karena muncul adanya statement, ngapain sih aku organisasi, bikin beban aja. Nah, oke, baik. Tapi ada juga yang setuju dengan pendapat bahwasanya organisasi penting ya, untuk menjembataniku mencapai titik tertinggi atau kemampuan yang baru. Okay. Nah,
kalau diminta solusi Mas, cara agar minat mahasiswa itu kembali untuk suka berorganisasi, menurut Mas sendiri itu bagaimana? Kalau saya jawab ya Mas Zaki, kalau menurut subjektif saya, bagaimana cara kita atau cara solusi untuk mengenalkan organisasi supaya kok mahasiswa yang berpikiran atau berstigma demikian, organisasi kita bisa berkembang di luar organisasi tentunya ya. Pasti. Tapi dengan melihat realitasnya atau kondisi lapangannya, memang cara organisatoris itu kemampuan dan daya kelolanya itu lebih tinggi dari orang yang tidak ikut organisasi. Ngapunten, itu menurut subjektif saya. Baik dari ketika cara dia public speaking di kelas ataupun ketika berhadapan dengan orang yang memiliki pangkat mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Karena lantas solusinya bagaimana? Solusinya kita yang memang sudah berkecimpung di organisasi, kita kenalkan lebih baik mungkin melalui metode-metode atau cara-cara yang lagi viral, tren masih gini, kurang lebih seperti itu. Kita mengikuti zaman, kurang lebih seperti itu, Mas Zaki. Ya, ada lagi? Baik. Pertanyaan terakhir, Mas. Ya. Mengenai prinsip. Prinsip kita nih, misal kita udah masuk di dalam organisasi itu, apa sih prinsip sebagai seorang organisator atau seorang anggota dalam sebuah organisasi itu berusaha untuk menjaga integritas diri dan lembaganya? Oke. Menurut pandangan Anda bagaimana, Mas? Kalau menurut saya pribadi, tadi belum selesai ya. Orang yang memang sudah menetapkan hatinya untuk mengikuti organisasi, dia harus punya skala prioritas, harus mengelola skala prioritasnya. Harus bisa bertanggung jawab ya. Jangan kita menjadi aktivis, kita membuat kajian-kajian, kita turun ke jalanan, tapi kita lupakan kewajiban kita di kelas. Akademik kita tertinggal. Itu kurang ya, dungu istilahnya. Jadi harus imbang, baik kita di kelas maupun di dunia organisasi kita. Nah, bagaimana sih cara kita supaya kita yang organisatoris itu bisa mengembangkan organisasi tersebut dan memang tidak timpang antara antara kita di organisasi dengan kita di kelasnya. Kita harus punya prinsip, Mas Zaki. Ya. Di antaranya mungkin kita harus transparan ya. Transparan maksudnya di sini mendorong komunikasi terbuka. Gitu antara anggota. Dan jelas untuk membangun kepercayaan. Jadi jika memang ada anggota yang ada problem, kita tembusi ya, kita sampaikan, komunikasi harus teratur. Seperti itu. Kemudian ada prinsip akuntabilitas. Yaitu bertanggung jawab atas tindakan yang telah kita lakukan dan berani mengambil resiko. Apalagi kita sebagai lembaga pers mahasiswa ya, kita harus memang berani mengambil resiko atas tindakan yang kita lakukan, atas apa yang kita tulis, apa yang kita liput, kurang lebih seperti itu, Mas Zaki. Kemudian ada etika. Nah, ini penting. Saya lihat ini ya, orang-orang yang turun ke jalanan, atau ini bukan ide ya, tapi lebih ke pandangan subjektivitas secara moral ya. Kita sebagai organisator tentunya harus menjaga standar etika atau standar moral dengan tinggi ya, dalam semua kegiatan yang kita lakukan, dalam semua interaksi ataupun keputusan yang kita sampaikan, itu harus tentunya mengatasnamakan asas moralitas, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan ada prinsip kolaborasi. Tentunya yang namanya organisasi perlu bekerja sama dengan instansi lainnya atau mendorong kerjasama antara sebelum kita instansi lainnya, maka kita harus dengan sesama anggota harus menjalin chemistry. Nah, chemistry.
mendorong kerjasama antara anggota untuk memang mencapai tujuan bersama. Ya, jadi kalau tidak terjalin chemistry ya bagaimana? Bubar akhirnya. Bubar. Ya, ada yang punya kepentingan dan tidak bertanggung jawab ataupun tidak bermoral, sulit ya. Kemudian ada prinsip yang memang harus benar-benar kita pegang, itu selain kejujuran, itu keadilan. Jadi bagaimana kita memastikan perlakuan yang adil kepada semua anggota dan mendukung beragam anggota tersebut ya, karena memang tentunya background dan pola pikir, pola pandang mereka dalam mengatasi suatu problem itu pasti berbeda-beda. Nah, kita harus bisa mengatur atau istilahnya manage supaya teman-teman kok bisa satu tujuan dengan berbagai macam background ya, pola pikiran. Mungkin ada yang memang berlatar belakang Islamis ya, yang sangat wah ini tidak boleh seperti itu. Dan ada juga mungkin yang sangat bukan radikal liberal pemikirannya. Di sini kita harus benar-benar memang agak sulit, tapi harus kita coba dengan sekuat tenaga ya. Lebih sulit Mas Zaki. Maka dengan prinsip-prinsip tadi yang saya sebutkan, elektabilitas, moral dan keadilan juga kolaborasi, maka insya Allah ya integritas dari lembaga atau organisasi yang kita selami ini dapat terjaga dengan baik, kurang lebih seperti itu Mas Zaki. Jadi pemirsa, dari keterangan Mas Yogi tadi terdapat 3 hal yang bisa kita petik. Yang pertama mengenai yang pertama mengenai tentang penting tidak sih organisasi itu, dan pastinya dari pandangan Mas Yogi kalau organisasi itu penting bagi mahasiswa itu sendiri. Jadi untuk tadi penting atau tidak kembali ke diri mahasiswa masing-masing. Karena kita yang mana merupakan mahasiswa yang sudah naik tingkat menjadi yang harusnya kita berpikir lebih dalam lagi. Tentunya dengan organisasi itu memang nanti soft skill seperti berpikir kritis tentunya akan terlatih di situ. Dan adapun wajib atau tidaknya memang tidak wajib, tapi selainnya kita sebagai mahasiswa, daripada kita mungkin kuliah pulang, tentu lebih baik diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, mungkin ya salah satunya dengan organisasi itu. Jadi kesibukan yang kita habiskan itu tidak 4 tahun kita kuliah ya, syukur-syukur 4 tahun, ada kan lebih dari itu ya. Nah, 4 tahun yang kita habiskan itu tidak sia-sia, lantas adalah yang berkesan di hati kita, adalah yang membuat skill kita bertambah, kurang lebih seperti itu Mas Zaki. Baik pemirsa, dari keterangan Mas Zaki tadi bisa disimpulkan bahwa yang pertama, seorang butuh tidaknya organisasi itu berdasarkan perspektif diri. Namun perbedaannya pasti terlihat mana yang tidak berorganisasi dengan yang berorganisasi. Yang kedua adalah mengenai organisasi itu, bagaimana cara organisasi itu bisa menarik minat mahasiswa baru. Itu organisasi harus membuka diri mereka, harus memberikan apa keunggulan-keunggulan dari organisasi itu sendiri. Dan yang ketiga, prinsip bagaimana seorang organisator dalam menyeimbangkan antara diri dan lembaganya adalah mempunyai prinsip. Ya, prinsip-prinsip tadi bisa dilihat seperti transparansi, akuntabilitas, serta etika dan yang sesuai yang sudah disampaikan oleh Mas Yogi tadi. Ya Bapak, monggo Mas Yogi. Baik pemirsa, dengan penutupan tadi berakhir pula podcast sore hari ini. Sebelumnya saya terima kasih kepada Ketua LPM Bangkit Unislam Mas Yogi atas waktu dan penjelasannya. Kita tutup. Terima kasih juga yang telah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya pribadi juga Mas Yogi tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jargon dulu Mas. Baik, silakan. LPM Bangkit FAI Unisula berani bergerak, siap bertindak. Terima kasih.